Halim masuk hospital 15 Mei, lebih kurang dah 2 minggu setengah, hampir 3 minggu. Kalau kita perhatikan dalam masa 2-3 minggu ni, 4 prosedur ataupun pembedahan yang dilakukan. Kalau kita enjoy this video, this is for you. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Tak bisa bendung rasa iri, FAM Malaysia dan legendanya sendiri secara resmi keluarkan aturan gila ini. Supporter dan fans dilarang dukung langsung timnas Indonesia di GBK, sampai katakan hal begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subbreaker, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe, aku ucapin thank you guys, and mari kita lanjut. Kita tahu bahwa dari dulu hingga saat ini, Malaysia seolah kurang puas dan tidak mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Namun itu semua tak mempengaruhi perkembangan sepak bola dalam negeri. Dengan berbagai argumen yang dikeluarkan oleh pihak FAM Malaysia tak menyurutkan semangat timnas Garuda di kancah internasional. Apalagi sekarang timnas menghadapi raun ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mampu bertahan hingga saat ini. Karena iri dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini, Malaysia semakin cemburu saja, apalagi dengan adanya program naturalisasi. Dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini, Malaysia sendiri tak tinggal berdiam diri, mereka mulai mengikuti jejak timnas Garuda. Malaysia kini ikut-ikutan program naturalisasi seperti yang dilakukan timnas Indonesia, namun kenapa masih kurang peduli dengan negara tetangganya sendiri? Dengan tidak adanya keterbukaan Malaysia kepada Indonesia, ini jelas FAM Malaysia diam-diam mengikuti jejak timnas Indonesia dengan program naturalisasi seperti saat ini. Legenda Malaysia sendiri sempat mengakui bahwa Indonesia sudah berkembang dari sebelumnya. Ia menilai program naturalisasi timnas Indonesia hingga saat patut diacungi jempol. Tapi di lain sisi, Malaysia seperti kurang mendukung program ini dan ujung-ujungnya ikut-ikutan program naturalisasi. Tak mau disebut mengikuti jejak timnas Indonesia, FAM Malaysia diam-diam ikut program naturalisasi seperti Indonesia. Namun jelang timnas Indonesia melawan China nanti justru FAM Malaysia keluarkan aturan, supporter dan fans Malaysia melarang warganya nonton langsung di GBK. Mereka mengungkap, cukup nonton dari rumah saja dan sanak famili. Ini justru menunjukkan sifat iri dan pura-pura ikut berpartisipasi di GBK nantinya. FAM Malaysia dan legendanya sepakat untuk melarang warganya untuk ikut-ikutan memberikan dukungan langsung di GBK. Dengan adanya instruksi semacam itu, ini justru akan memunculkan pro dan kontra di kalangan fans mereka sendiri. Dengan Malaysia tertinggal jauh, Malaysia mulai berbenah diri karena mengikuti jejak naturalisasi ini mungkin bisa merubah nasib timnas mereka di kawasan ASEAN. Kemajuan yang dicatat timnas Indonesia kini dapat menjadi sorotan publik Malaysia. Ex-pemain timnas Malaysia, Aslan Johar, iri dengan pencapaian itu dan melihat negaranya semakin lama semakin tertinggal dari Indonesia. Indonesia mencatat sejarah baru setelah menang 2-0 lawan Arab Saudi, 19-11. Lalu, skuad Garuda kini mengumpulkan 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi negara ASEAN dengan pencapaian terbaik pada level itu. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Indonesia juga sudah mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru berada dalam situasi sulit. Mereka belum pasti lolos ke Piala Asia 2027. Capaian timnas Malaysia juga belum bisa dibilang menjanjikan. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru berada dalam situasi sulit. Mereka belum pasti lolos ke Piala Asia 2027. Capaian timnas Malaysia juga belum bisa dibilang menjanjikan. Simak ulasannya di bawah ini ya Bolaneters. Timnas Malaysia ketika tampil di Pesta Bola Merdeka 2024, FAM Malaysia. Di mata Aslan Johar, sukses Indonesia tak lepas dari manajemen yang bagus. Dia merasa Indonesia banyak belajar dan berbenah setelah mendapat sanksi dari FIFA beberapa tahun lalu.
Setelah itu mereka menyadari kesalahannya dan pemerintah serta beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Buka Aslan Johar dikutip dari Stadium Astro. Menurut Aslan Johar, Timnas Indonesia saat ini diurus pemain yang tertarik pada sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Dia juga ingin Malaysia berada pada situasi yang sama sehingga bisa maju. Oleh karena itu, saran saya bagi para pengurus industri sepak bola yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak mampu lagi menari, tegas Aslan Johar. Jika tolok ukurnya ranking FIFA, maka Indonesia dan Malaysia masih bersaing secara kompetitif. Namun, jika situasi di atas lapangan dan kinerja terkini, Indonesia bisa dikatakan berada di depan Malaysia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal, kata Aslan Johar. Kalau suatu hari diibaratkan satu jengkal, kita sudah tertinggal jauh, Indonesia sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil, tapi Indonesia sudah ganti mesin dan juga ganti pengemudi, tegas Aslan Johar.